Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaumnya. Sebelum kita lanjut mendengarkan kisah ini, bagi kalian yang belum support channel ini, dipersilakan untuk support channel ini terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Di daerah Hijr yang terletak di antara Hijaz dan Syam, di mana tempat tersebut sekarang disebut sebagai Madain Saleh. Ada sebuah kabilah yang tinggal, namanya kabilah Tsamud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sam bin Nuh alaihissalam. Kehidupan mereka makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang berlimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi, mereka membalas nikmat tersebut dengan ingkar. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Kepada patung-patung itu mereka berdoa, mempersembahkan kurban dan memberikan sikap rendah diri kepadanya. Maka Allah ingin memberi mereka hidayah dengan mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa dan dicintai di kalangan mereka. Mulailah Nabi Saleh alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menyembah patung-patung. Dia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia." Tetapi kaumnya malah mengatakan, "Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Meskipun begitu, Nabi Saleh alaihissalam tidak membalas ejekan mereka dan tetap terus mendakwahi mereka. Beliau mengingatkan mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa pembinasaan yang disebabkan kekafiran dan sikap keras mereka. Beliau berkata, "Dan ingatlah olehmu di waktu Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Nabi Saleh juga mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. "Apakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bayangnya lembut, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin? Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan." Selanjutnya beliau menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu hanya beribadah kepada Allah, dan bahwa sekiranya mereka mau meminta ampun dan bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dan menerima taubat mereka. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya." Maka berimanlah golongan kaum yang fakir, sedangkan golongan yang kaya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan. Mereka berkata, "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah orang yang sangat pendusta lagi sombong." Ketika itu, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri
di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman kepada mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya?" Maka golongannya yang beriman tetap percaya dengan apa yang dibawa Nabi Saleh. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya." Sedangkan orang-orang kafir tetap di atas kesesatan dan dengan tegas mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu." Ketika Nabi Saleh melihat mereka, tetap mereka di atas kekafiran dan kesesatan. Maka ia berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberikannya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya menambah kerugian kepadaku." Nabi Saleh ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat yang baik, dan terkadang dengan berdebat pada saat dibutuhkan berdebat untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itu yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi, kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Saleh alaihissalam agar manusia tidak ada yang beriman. Pernah suatu hari Nabi Saleh mengajak mereka beribadah kepada Allah dengan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Tetapi mereka malah mengatakan kepadanya, "Kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Dan mereka menjawab, ya, bahkan mereka berjanji demikian kepada Nabi Saleh. Maka Saleh berdiri dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar mewujudkan permintaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, muncullah seekor unta betina yang bunting dan besar dari batu itu, sebagai bukti yang jelas dan dalil yang kuat terhadap kenabian Saleh. Maka ketika kaum Saleh melihat unta itu dengan bentuk yang menakjubkan, sebagian kaumnya beriman, tetapi kebanyakan mereka kafir dan tetap di atas kesesatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Saleh agar meminta kaumnya tidak menyakiti unta itu. Maka Saleh berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksa yang pedih." Keadaan tetap terus seperti itu hingga berlalu waktu yang panjang. Ketika itu unta tersebut meminum air sumur pada hari tertentu, sedangkan mereka meminum air sumur pada waktu hari yang lain secara bergantian. Dan pada hari ketika unta meminum air sumur sedangkan mereka tidak, maka mereka memerah susunya, lalu unta itu mengeluarkan susu yang cukup buat mereka semua. Akan tetapi setan menghasut mereka. Ia menghias kepada mereka jalan-jalan yang buruk, sehingga mereka pura-pura tidak tahu peringatan Nabi Saleh alaihissalam kepada mereka. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuh unta. Saat itu jumlah orang yang sepakat untuk membunuhnya ada 9 orang, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Naml ayat 48, yang artinya, dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Saat itu yang bertindak langsung untuk membunuhnya adalah orang yang paling celaka di antara mereka dan paling besar kerusakannya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Khudar bin Salif. Maka pada pagi hari kaum Saleh berkumpul di suatu tempat yang luas menunggu kehadiran unta itu untuk mewujudkan niat jahat mereka. Tidak lama kemudian unta yang besar itu pun lewat. Lalu salah seorang di antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam yang mengenai betisnya, sehingga unta itu terjatuh ke tanah. Maka Khudar bin Salif menusuknya dengan pedang hingga unta itu pun mati. Ketika Nabi Saleh alaihissalam mengetahui perbuatan yang dilakukan kaumnya itu, yang ditambah dengan sikap mengejek beliau dengan berkata, "Wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami. Jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa azab akan turun menimpa kaumnya setelah berlalu 3 hari. Saleh pun berkata kepada kaumnya,
Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Meskipun mereka sudah diancam, tetapi mereka malah mendustakan bahkan mengejek beliau. Maka ketika malam harinya, segolongan orang-orang kafir dari kaum Saleh berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Saleh agar mereka dapat bebas darinya, sebagaimana mereka dapat bebas dari unta itu. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naml ayat 49 sampai 50. Yang artinya, mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu. Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar pula, sedangkan mereka tidak menyadari." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab untuk 9 orang itu. Dia mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka. Selanjutnya setelah berlalu 3 hari, maka orang-orang kafir keluar pada pagi hari dari hari ketiga sambil menunggu benarkah azab dan siksaan yang akan menimpa mereka. Maka tidak beberapa lama datanglah suatu suara yang keras yang mengguntur dari langit dan menggoncang bumi yang keras di bawah mereka, sehingga nyawa mereka melayang. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 52 sampai 53 yang artinya, "Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa." Demikianlah Allah mengazab kaum soleh karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka, dan karena mereka berani membunuh unta Allah serta mengolok-olok nabinya dan tidak beriman kepadanya. Maka setelah pembinasaan itu, Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman berdiri memperhatikan mereka. Saleh berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, beliau melewati perkampungan Samud, sekarang dikenal dengan nama Mat'in Saleh. Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melewatinya kecuali dalam keadaan menangis, dengan tunduk dan takut karena khawatir mereka ditimpa seperti yang menimpa penduduknya. Beliau bersabda yang artinya, "Janganlah kamu masuk ke perkampungan kaum yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah memasukinya agar tidak menimpa kamu apa yang menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia juga memerintahkan mereka agar tidak minum airnya. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekeliruan dalam pengucapan, bisa kalian koreksi dan sampaikan di dalam kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.